warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, balik lagi nih bareng aku Syifa dan juga Bang Madit yang akan membahas kembali tentang tokoh-tokoh wanita. Dan tentunya sesuai dengan episode-episode yang kemarin kita masih bahas zaman kerajaan Majapahit nih teman-teman. Nah, tokoh wanita yang akan kita bahas sekarang itu adalah Gayatri Rajapatni. Nah, siapa sih dan bagaimana peran Gayatri Rajapatni ini dalam sejarah kerajaan Majapahit hingga mencapai masa gemilangnya? Nah, kita bakal tanya-tanya tentang Gayatri ini sama Bang Medit. Jadi, kira-kira siapa sih Bang Medit Gayatri itu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, puji Tuhan lah, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam cinta tanah air lah. Nun sewu payai, nun sewu romoyai, nun sewu bayai. Lagi-lagi sekarang hafalannya banyak ya. Udah lumayan, banyak nih Bang Madit. Udah Bang Madit. Lagi-lagi kita bahas tentang perempuan kan gitu. Okay. Perempuan itu kan gambaran Tuhan lah. Yeah. Kalau dikatakan dalam agama ya perempuan itu kan apa tuh Bang Madit? Perempuan itu ya cermin Tuhan lah, ibarat katakan begitu. Kalau kita berbicara tentang dia Gayatri Sri Rajapatni Kurama Rajasa kan gitu kan. Ini banyak namanya kan gitu kan. Ada namanya kalau dalam naskah Pararaton itu disebutnya itulah Pusparasmi kan gitu kan. Nah, kalau di dalam nanti dia itu pas lagi kerajaan Gelang-Gelang mengalahkan daripada kerajaan Tumapel Singosari, itu dia mengganti namanya menjadi Ratna Sutawan kan gitu kan. Nah, dia juga merupakan ketika ia menikah dengan Raden Wijaya, ia merupakan Laksana Mutiara, merupakan ibarat kata pencerminan daripada Dewa Siwa dan Dewi Uma kan gitu kan. Nah, nanti ketika ia dikebumikan dan dicandikan, didarmakan pada saat itu dengan upacara sarada kan gitu kan, dengan Prajana Paramita Dewi kan gitu kan. Prajana Paramita ini adalah Dewi kebijaksanaan yang tertinggi kan gitu kan. Nah, inilah yang akan kita bahas satu persatu kan gitu kan di situ. Nah, Dewi Gayatri ini kalau kita berbicara silsilah ini dia lahir kan gitu kan dari yang kita bicara itu Prabu Kertanegara kan gitu kan. Nah, nanti dia menikah dengan siapa? Dengan Raden Wijaya kan gitu kan. Nah, inilah ibarat kata ketika ia melahirkan anak inilah yang ibarat kata kutukan daripada Empu Barada pada saat itu, kutukannya itu berakhir sampai dengan Gayatri kan gitu kan. Wajahnya sangat cantik kan gitu kan. Seperti ibarat kata buyutnya Ken Dedes. Ada orang seperti itu yang mengatakan di zamannya kan gitu kan. Kalau kita berbicara tentang keturunannya kan gitu, dari jalur silsilah itu keturunannya ini keren karena kenapa? Ia melahirkan namanya Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat, atau sering sebutnya Dyah Gitarja itu adalah Tribuana Tunggadewi kan gitu kan. Dyah Gayatri sewaktu kecil kan gitu kan. Ia mempunyai semangat belajar yang tinggi. Sahabat dia adalah penanya sendiri kan gitu kan. Ia merangkum semua dalam sebuah catatan. Maka saya pernah bilang ya kan, ilmu itu luas maka pengikatnya adalah catatan-catatan. Ilmu itu liar, maka pengikatnya adalah catatan-catatan, kan gitu kan. Ini dia Gayatri ini seperti ini. Dia belajar, dia saking enaknya belajar, ia melebur dalam kata-kata yang dituliskan buku kepadanya, kan gitu kan. Ia sambil berpikir, sambil menelaah, sambil ibarat kata ia meditasi atau yoga, ia keren gitu. Maka Prabu Kertanegara pada saat itu mengadakan ekspansi Pemalayu yang kita bahas kepada kemarin Kebo Anabrang atau Maesa Arema itu, ya Prabu Kertanegara ini mencurahkan semua ilmunya ke Gayatri Rajapatni kan gitu kan. Nah, disinilah ketika kerajaan Gelang-Gelangnya sudah kita ceritakan menyerang kepada kerajaan Kediri kan gitu kan, kerajaan Singosari pada saat itu, maka pada saat itu Raden Wijaya hanya bisa menyelamatkan istri yang pertama Tribuneswari kan gitu kan, atau Tribuneswari kan gitu kan. Dia hanya bisa menyelamatkan itu kan gitu kan. Nah, namun ketika ia
yang sudah kita ceritakan ketika Arya Wiraraja mengirim surat kepada Raja Jayakatwang untuk ibarat kata menyerah, Raden Wijaya ini menyerah untuk menjadi menyerah kepada kerajaan Kediri atau kerajaan Gelang-Gelang pada saat itu. Nah, maka bertemulah Ratna Sutawan dengan Raden Wijaya kan gitu kan. Nah, disinilah adalah namanya timbul cinta bersemi kan gitu kan. Timbul ibarat kata itu orang bilang itu hati yang terikat. Hati yang Nah itu. Tapi sebelum itu ketika penyerangan Raja Kediri 1292 pada saat itu menyerang Singosari, kenapa ibarat kata ia tidak terlihat? Karena diceritakan di dalam naskah itu dia sedang belajar, asik belajar di dalam kamar kan gitu. Ketika penyerbuan daripada kerajaan Gelang-Gelang itu dengan kebemundaran patihnya pada saat itu Raden Jayakatwang dan Raden Arda Raja itu menyerang anaknya kan gitu kan. Nah, ini ia sedang asik menulis dengan penanya kan gitu. Nah, saat keluar maka Sorandaka itu adalah ibarat kata kalau boleh dibilang itu pengasuhnya atau abdinya, itulah maka Ratna Sutawan lah dia mengganti nama menjadi Ratna Sutawan. Namun sebelum ke bangsal keraton Kediri pada saat itu ia meminta kepada pengasuhnya Sorandaka ini untuk apa? Melihat jenazah daripada ayahnya. Maka tangannya sudah dingin pada saat itu karena sudah wafat kan gitu kan. Iya dong, namanya juga udah wafat tangannya dingin. Itu kan. Nah, ketika dia tidak menangis dengan terisak-isak seperti yang lainnya, namun ia memegang tangan ayahnya dengan mengatakan berjanji. Karena kenapa? Ingin menyatukan Nusantara ini, proyek penyatuan Nusantara pada saat itu. Ini yang ibarat kata dipegang-pegang, dia memegang tangannya dan dia berjanji dalam hatinya untuk meneruskan perjuangan daripada Prabu Kertanegara kan gitu kan. Maka pada saat itu ketika Raden Wijaya muncul dengan membawa surat menyerah pada saat itu dengan Raden Jayakatwang beserta Raden Wijaya itu berserta dengan 12 pengikut yang setianya dan beserta orang-orang Madura untuk membuka hutan terik pada saat itu, maka dibisikanlah kepada pengasuhnya ini, katakan kepada Ratu, katakan kepada Rani kan Maharani kan, katakan kepada Maharani ini, katakan kepada Gayatri bahwa kakaknya yang sulung itu baik-baik saja kan gitu kan. Maka pada saat itu ia menyusun rencana, maka yang kita ceritakan ketika itu apa, Raden Wijaya ini memenangkan pertarungan kan gitu kan dengan bantuan daripada pasukan daripada Mongol kan gitu, daripada Kublai Khan kan gitu. Nah, Gayatri Rajapatni ini sangat berpengaruh dalam situasi ekonomi, situasi politik pada saat itu kan gitu kan. Namun 1309 mangkatlah Sang Prabu Raden Wijaya ini atau Kertarajasa Wardana ini, suami daripada Gayatri di umur 46 tahun kan gitu kan. Nah, karena tidak ada namanya anak laki-laki, maka yang ada anak laki-laki itu daripada darah petak yang dibawa daripada Maesa Arema atau Kebu Anabrang pada saat itu, melahirkanlah namanya Jayanegara kan gitu kan. Nah, Gayatri ini ketika Jayanegara wafat dibunuh oleh tabibnya Ratanca, dia Gayatri ini sudah menjadi biksuni maka ketika itu Gayatri lah yang megang peran karena hanya satu-satunya istri daripada Raden Wijaya atau Sang Nata Wilwotikto ini adalah Gayatri. Maka Gayatri lah yang megang pemerintahan pada saat itu. Namun ia tahu karena kenapa ketika ia memegang pemerintahan takut adanya resistensi daripada pihak Kediri kan gitu kan. Maka ia angkatlah 1329 diangkatlah namanya Tribuana Tunggadewi.
Berarti jatuhnya itu peran dari Gayatri itu cuma di belakang layar ya Bang ya, kalau kayak gitu ya Bang? Ya sebenarnya pemberi nasihat lah itu, Pemberi nasihat, ibarat kata pengamat-pengamat politik yang tajam kan gitu kan. Iya. Nah dia Gayatri ini pun melihat namanya Gajah Mada mempunyai kemampuan, maka ia diangkatlah untuk menjadi Patidaha kan gitu kan. Patidaha dulu kan gitu, Patidaha dulu, baru jadi Mahapati. menggantikan dengan Empu Kerewes, nanti barulah ibarat kata menjadi Pati Amangkubumi menggantikan daripada Aryatada kan gitu kan. Di Prasasti Palungan 1330 Tribuana Tunggandewi pada saat itu, zaman Tribuana Tunggandewi itu disebutlah namanya Kertarajasa, Raja Patni kan gitu kan, di Prasasti Palungan kan gitu kan. Nah ini apa bedanya sih namanya Tribuana Neswari, istri pertama Raden Wijaya, dengan ibarat kata Dyah Gayatri, Raja Patni, atau yang disebut di Prasasti Palungan ini Kertarajasa, Raja Patni kan gitu kan. Apa bedanya kan gitu. Nah Tribuana Neswari ini ia menjadi Prameswari, putri Raja Permaisuri Raja yang dituakan. Namun Raja Patni ini adalah apa? Ya kan? Istri yang mendampingi Raden Wijaya, aktor daripada semua yang diambil keputusan daripada Raden Wijaya. Itu Raja Patni namanya, orang yang diutamakan raja, itu yang keren sebenarnya. Nah inilah ilmu-ilmu yang diemban dulu oleh Raja Patni ini disalurkanlah kepada anak-anaknya, baik itu Tribuana Tunggadewi atau Dyah Wiyat kan gitu kan, Maharaja Raja Dewi kan gitu kan. Ini keren. Nah, makanya nanti Tribuana Tunggadewi ini menikah dengan pada Raden Cakandra kan gitu kan. Nah inilah dia menurunkan namanya Hayam Wuruk kan gitu kan, dan dia Nitarja kan gitu kan. Nah dalam masa Hayam Wuruk lah inilah ibarat kata itu apa namanya masa kemasan daripada Majapahit. Nah ketika Tribuana Tunggandewi naik tahta, maka terjadi pemberontakan pada saat itu, pemberontakan pada Sadeng dan Keta kan betul, Bali kan gitu kan, namun bisa dipadamkan. Nah disinilah ibarat kata peran Gajah Mada, Rakembar kan gitu kan, dan juga ibarat kata anak daripada Kebo Anabrang yaitu Aditya Warman kan gitu kan. Nah inilah kalau boleh dibilang Dyah Gayatri lah yang memegang peran penting dalam pembentukan Nusantara kan gitu. Maka apa 1334 itu Gajah Mada itu kita tahu itu apa, Sumpah Palapa kan gitu kan. Itu ibarat kata ilmu-ilmu yang ditularkan oleh Gayatri kepada Gajah Mada. Maka Gajah Mada dengan lantang ya kan menyuarakan namanya Sumpah Palapa pada saat itu. Sumpah Palapa apa? Ya, untuk menyatukan Nusantara, ya kan. Pada saat itu menyatukan Nusantara tanpa adanya perang kan gitu kan. Menyatukan Nusantara karena adanya budaya kan gitu. Menyatukan Nusantara karena apa? Karena ibarat kata ini kita harus itu melawan musuh dari luar kan gitu kan. 1350 maka wafatlah Gayatri kan gitu kan. Nah 1362 baik naskah Nagara Kertagama maupun Paraton disebutkan ia diwafatkan, didarmakan di Candi Boyolangu Tulung Agung kan gitu kan. Nah abunya itu dikremasi ya kan, sebagian dibuang ke laut dan sebagian dibawa ke Candi Sanggerahan dulu baru ke Candi Boyolangu kan gitu, ceritanya seperti itu. Namun naas kan ibarat katakan karena perang timur atau karena adanya penjajahan atau perang timur Asia pada saat itu Jepang kan gitu kan, itu kepalanya Candi Gayatri itu nggak ada. Ada yang bilang juga dibawa ke Belanda, kemungkinan sih enggak kan gitu kan. Jauh banget itu dibawa ke Belanda. karena ibarat kata itu penelitian. Cuman diteliti. ada yang bilang juga itu karena adanya penjarahan pada saat itu perang Asia Timur kan gitu, 1940-an adanya perang Asia Timur, itu yang penjarahan. Kalau kita main ke Tulungagung itu namanya ada museum Wajakensis kan begitu kan, seperti itu.
untuk artefak-artefak sejarah kan gitu kan. Seperti ibarat kata kalau kita main ke Museum Nasional Jakarta kan gitu kan, di situ. Nah, upacara seraja ini dilakukanlah di mana tepat dalam wafatnya Gayatri itu 12 tahun sebagai ibarat kata penghormatan Candi Boyolangu atau Candi Gayatri. Ada juga bilang Candi Wisesapura kan gitu kan. Nah, itulah ibarat kata sekelumit secara singkat ini Gayatri seperti itu kan gitu kan. Di situ. Maka sebelum wafat nah itu ia menyarankan bahwa nanti ketika aku wafat maka cucuku harus memimpin. Kata Gayatri ini mewasiatkan kepada Tribuana Tunggadewi. Maka pada saat itu pun dan Prasasti Berumbung pun atau Singosari itu dikasihlah oleh naik tata lah Hayam Wuruk kan gitu kan gitu. Nah, selepas Hayam Wuruk lah baru terjadi namanya pergolakan kemerosotan lah ibarat kata itu kerajaan Majapahit. Maka yang paling penting ya kan, karena Raja Patni ini quotes ini keren. Quotes bang. Iya. Apa tuh quotesnya? Tugas seseorang yang bermoral itu adalah untuk mencapai tujuan mulia kan gitu, dan setia dengan tujuan itu yang paling penting. Jadi intinya mah konsisten gitu ya bang ya, konsisten sama tujuan. Istiqomah lah ibarat kata. Ya, istiqomah. Berarti sekarang ini bro, Indonesia tuh membutuhkan para wanita yang cerminan sifatnya tuh seperti Gayatri tadi ya bang ya, berarti yang bijaksana, yang cerdas, yang tidak apa ya, kalau misalnya kita tadi udah dengar cerita-cerita dari Gayatri ini, ya memang beliau ini pertama nggak egois ya bang, nggak memikirkan diri sendiri untuk naik tahta kekuasaannya, tapi memikirkan kerajaannya gitu. Maksudnya kalau misalkan kita taruh di zaman sekarang ya harusnya banyak wanita-wanita yang bisa mencontoh seperti itu gitu. Maksudnya nggak memikirkan diri sendiri gitu bang. Seharusnya seperti itu, maka kan dibutuhkannya kan agama. Betul. Pancasila kan gitu kan, ketuhanan yang Maha Esa kan gitu kan. Iya, jadi itu dia tadi kisah dari Gayatri ya bang ya. Ingat kata Bang Madit, negara bisa lihat baik dari perempuan ya, dari wanita-wanita. Kalau wanitanya baik, pasti negara juga baik. Pokoknya ingat, itu di setiap video ada tuh Bang Madit ngomong kayak gitu. Pokoknya itu berarti wajib diingat ya teman-teman. Pokoknya ya, semoga kisah kali ini bisa menginspirasi teman-teman khususnya kaum wanita buat menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan mencontoh sifat dan juga sikap dari tokoh-tokoh wanita pada zaman sejarah Indonesia dulu ya teman-teman. Pokoknya terima kasih kepada Bang Medit yang sudah menceritakan tentang kisah inspiratif dari Gayatri. Dan ya udah itu segitu aja bang episode kali ini tentang Gayatri. Nanti kita ketemu lagi di pembahasan tokoh-tokoh wanita dalam sejarah Indonesia selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Pokoknya bobrok terus, damai selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, terima kasih.